Kang, baru-baru ini sempat agak ramai ketika satu fakta terungkap bahwa Presiden SBY pun mendatangkan pelatih gesture, pelatih mimik jauh sekali dari Inggris untuk mengajarkan Pak SBY bagaimana mengatur gesturnya ketika berpidato dan sebagainya. Sempat ada kritikan yang muncul, jauh-jauh sekali pelatih sampai harus dilatih sedemikian rupa. Begini. Anda ada pada saat Presiden dilatih, Anda ada di sana? Nggak ada, tapi Pak SBY cerita sama kita untuk membangkitkan semangat kita. Beliau mengatakan, saya sendiri yang segudang pengalaman, seorang jenderal saja masih mau belajar, apalagi tentang politik. Kan dia mengerti, tapi harus untuk menjadi calon presiden kemarin, ya belajar tentang penampilannya, berbahasanya semua. Mas Toto, berlebihan tidak sih kalau sampai kemudian masyarakat mengomentari dan mempertanyakan hal-hal sedemikian, atau memang ya hak setiap orang lah untuk melatih dan menyempurnakan apapun kemampuan yang dia miliki, atau wajar saja orang wajar saja, tapi pertanyaannya kan efektif atau tidak. Nah, dan pertanyaannya mengapa gitu. Mengapa saya ingin masuk ke hipotesa terakhir ya, yang ketiga. Saya melihat memang belakangan seperti terjadi sebuah perasaan rendah diri atau inferiority complex, semacam inferiority complex dalam kapasitas dia sebagai seorang komunikator. Dan ini kita harus objektif, sangat mungkin terjadi dalam kondisi kekinian siapapun presidennya. Kenapa saya ingin mengatakan sesederhana teori komunikasi, ada komunikator dalam hal ini adalah SBY, ada publik, katakanlah pengamat dan segala macam sebagai komunikan, dan di tengah-tengahnya ada instrumen, katakanlah bernama media. Ini saya nyambung kepada apa yang dikatakan Pak Sutan. Saya belain sedikit sekarang Pak Sutan gitu ya. Jadi sebagai komunikator kita mungkin bisa melihat SBY melihat dua variabel di depannya, sesuatu yang agak sulit diadaptasi ketika mereka berevolusi terlalu cepat. Contoh dalam konteks komunikan. Komunikan kita tahu, zaman SBY maju 2004 sampai sekarang, itu adalah masa revolusi ketika komunikan ini dari konsumen menjadi produsen. Contohnya muncul sosial media. Orang bisa melakukan feedback dengan sangat cepat, bebas secara egaliter melakukan komunikasi dan feedback kepada siapapun termasuk seorang presiden. Dan sistem pemilihannya ketika itu kan langsung, jadi betul-betul harus meyakinkan individu-individu untuk ada sesuatu yang lebih egaliter sifatnya. Itu juga yang terjadi pada Ibu Ani misalnya ketika dia marah di Instagram gitu ya. Yang kedua adalah instrumen atau media ini sendiri. Mungkin ada rasa frustasi ketika pertama komunikan yang berubah terlalu cepat, kedua instrumen media ini kita ketahui dalam kondisi empirik terakhir sering dikatakan oleh SBY sendiri ada subjektivitas ketika ada pemilik-pemilik media yang seakan-akan ini memiliki muatan politis. Dan dalam tanda kutip orang sering mengatakan kegagalan komunikasi SBY karena tidak punya TV. Itu pun sering diakui oleh teman-teman Partai Demokrat kalau kita ngobrol off the record begitu ya. Oke, baik. Saya ingin kita mengulas sedikit soal Ibu Ani. Wah, ini yang ngeri-ngeri sedap ini. Oh, Anda ngeri Pak Sutan? Kenapa ngeri kalau bahas Bu Ani? Enggak, saya kan lebih sering berdialog dengan Pak SBY daripada Bu Ani. Tapi apa yang Anda tangkap dari Ibu negara kita? Anda kan saya melihat Bu Ani orangnya tegas, smart, dan kalau kita aja bicara responsif, saya melihat ke situ. Saya lihat ke sana. Responsif atau reaktif? Beda tipis mungkin itu ya, reaktif sama responsif. Apa sih bedanya itu? Tadi Anda ketika Anda mengatakan cerdas, apa tadi Anda katakan tegas? Iya. Smart dan apa? Responsif. Iya. Itu kualitas yang Anda lihat menonjol dari Ibu negara. Saya lihat begitu. Dibandingkan dengan Bapak Presiden? Kok tertawa, Pak? Jadi, pertanyaannya biasa loh itu. Menurut saya lihat kalau Pak SBY banyak lebih mengalah menurut saya kan. Kepada Bu Ani? Bukan. Banyak lebih mengalah demi kepentingan umum. Kan makanya terjadi seperti sekarang ini, banyak beliau memendam sesuatu yang nyerang diri. Kan sampaikan sama beliau juga. Itu kan mengalah namanya. Ketika tadi Anda katakan Bu Ani lebih responsif, kalau kita melapor sama beliau ada apa-apa dia cepat menanggapi. Bagus. Melapor dalam kapasitas sebagai ya kader Demokrat kan? Kader Demokrat. Oh, Anda juga melapor ke Bu Ani ya, Pak Sutan? Ya sebelum ketemu Pak SBY kita ngomong sama beliau dulu. Oh, sebagai menyambung ke Pak SBY. Jadi lebih sebelum mengantar. Pak SBY kita minta bagaimana pendapat Bu Ani. Ternyata sama seperti Pak SBY. Jadi barang itu kan begitu. Jadi terlibat juga dalam pengambilan keputusan. Saya kira bagaimana juga pastilah sukses seseorang itu istri, ibu. Kan begitu. Jadi runtuhnya juga seorang pemimpin ini kan bisa juga karena dua orang. Kan begitu juga. Jadi mudah-mudahan Pak SBY mendapat istri yang baik. Mudah-mudahan. Enggak, kan doa kan. Terus ini kan terus ini. Mudah-mudahan SBY kan mendapat
istri yang baik, ibu yang baik, sehingga dia terpilih kan jadi seorang pemimpin. Saya baru pernah harapan melihat muda. loh seorang sultan gagap ya bicara mengenai sosok di Indonesia. Biasanya dengan Pak SBY pun dia sangat spontan. Enggak, gini Kenapa kalau kira-kira? balasan. Apa Anda? Ini menarik kenapa sultan sampai ketawa. Iya, bukan. Ya begini. Nah, gini, gini. Baik. Saya mau bilang gini. Ini kan sesuatu yang saya tidak ketahui tentang keluarga itu. Mana saya tahu semua. Maka saya lebih bagus tidak. Oke. Gitu loh. Tapi Nggak karena terlibat memang saya yang gitu. Mas Toto, karena yang kan- tahu-tahu aja saya kan. Kan publik kan jarang melihat Ibu Ani dengan berinteraksi dengan publik itu kan jarang. Baru akhir-akhir Iya. ini lewat sosial Instagram. media. Apa yang bisa dibaca? Walaupun mungkin sangat sedikit begitu ya. Tapi apa minimal glimpse atau cuplikan apa yang terbaca dari interaksi publik Bu Ani dan pengguna sosial media? Ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positif kita harus akui dengan keberadaan Ibu Ani memakai Instagram dan terlihat bahwa dia yang menggunakan langsung karena ada interaksi yang sifatnya emosional gitu ya. Ini menunjukkan dia betul-betul bisa beradaptasi sebagai seorang elit. Beradaptasi bukan hanya dalam konteks yang bersifat lipstick begitu ya, tapi betul-betul terlibat dan ciri khas dari sosial media ini kan ada dialog dengan apapun gayanya selama tidak melanggar kode etik. Dan menurut saya apa yang terjadi kemarin-kemarin adalah sebuah kondisi yang memperlihatkan Ibu Ani serius, egaliter begitu. Saya ingin menjadi makhluk sosial media. Sayangnya dia adalah seorang ibu negara, sehingga kemudian ketika tampak sisi manusiawinya menjadi menarik untuk dibahas. Oh ternyata galak, oh ternyata sensitif, oh ketika urusan anaknya dia ternyata sangat protektif begitu kan. Itu yang Anda tangkap, galak, itu sensitif, protektif. Itu secara positifnya tadi, dan itu hal yang biasa terjadi ketika kita bermain Twitter juga. Boleh saya cross berbalas. check dulu. Kalau yang selintas saja yang tampak seperti itu, Anda sependapat tidak? Galak, sensitif, overprotektif? Saya kira saya ambil satu aja bahasanya. Apa itu? Manusiawi aja kan menurut Manusiawi. saya. Oke, Jadi silakan. kalau Bu Ani responsif, mau menjelaskan sesuatu, mau menyampaikan sesuatu, gak ada menurut saya yang dibuat-buat, apa adanya. Kan Anda katakan tadi Ya. manusiawi. Saya lihat dari sana. Ini yang Apa menarik adanya? manusiawi aja menurut Apa saya. adanya? Itu yang tampak menonjol apa dan adanya menarik ya? ketika kita- Berbeda dengan SBY? Ya makanya SBY kan terkesan katanya garing, membosankan, normatif begitu kan. Nah jadi kemudian muncul spekulasi macam-macam ketika ada selentingan katakanlah selama ini. Ibu Ani ini tidak kalah berkuasa dalam tanda kutip begitu ya, ketika memimpin ada sedikit ketergantungan atau pengaruh yang besar juga dari seorang istri Ibu Ani dengan berbagai macam analisis. Tapi kemudian kemarin apa yang terjadi dalam sosial media ini seakan-akan bisa membuat orang menarik kesimpulan dan membenarkan Mengkonfirmasi selentingan hipotesa itu. dan selentingan yang sudah ada seperti itu. Nah, saya tidak tahu Pak Sutan yang lebih tahu faktanya begitu. Faktanya seperti apa Pak Sultan? Kalau ya tadi saya katakan, saya kalau kalian banding-bandingkan Bu Ani dengan Pak SBY kan susah kita mau nyampaikannya. Kita kan nggak gitu ini sekali. Tapi yang saya lihat Bu Ani memposisikan sebagai seorang istri yang mensupport kedudukan suaminya sangat baik menurut saya. Penguasa perlu menabung hikmah, laku keseharian hidup apa adanya, menyimpan kegaduhan picisan, menolak menyebar kegalauan melelahkan. Apa yang pribadi pantang dikeluhkan karena nasib publik layak didahulukan. Teladan dalam bersikap nyata, bukan kegamangan yang penuh kata-kata. Berdiam diri dari kecamuk pribadi sebab ego dan dengki sudah lama tersisih. Menunjukkan cara memerintah, menyelesaikan masalah bukan keluh kesah. Bersikeras melunasi janji konstitusi yang tak pernah bicara misi pribadi. Mengajari rakyat makna seorang pemimpin dalam kerja dan kesediaan menderita. Berhenti memupuk citra, sebab Indonesia bukan hanya tentang Anda. Seems I found the road to nowhere, and I'm trying to escape. I get